Hai semuanya, perkenalkan nama saya Grace Latabita dari SD Jati 01 Pagi. Hari ini saya akan mewawancarai seorang ibu tentang perbedaan di Indonesia. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu ya, Bu. Ya, Bolehkah Ibu memperkenalkan diri, waktu dan tempat? Saya persilakan. terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Selamat siang semua. Saya dengan Ibu Hedi Rumenta Hutagalung. Lanjut ya, Bu. Saya mau memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu, boleh? Silakan. Oke, lanjut ya, Bu, ke pertanyaan pertama. Apa arti penting perbedaan di Indonesia? Perbedaan mempunyai arti yang penting di Indonesia itu karena perbedaan merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu merupakan anugerah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut dan harus kita syukuri. Berarti perbedaan merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri ya, Bu. Tuh. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Ya. Apa dampak dari perbedaan di Indonesia? Perbedaan mempunyai dampak positif dan negatif ya. Dampak negatifnya, perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan bangsa atau disintegrasi. Bukti nyatanya sudah ada ya di Indonesia pada tahun 1999. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Timur Timur sudah memisahkan diri dari negara NKRI menjadi negara Timor Leste. Yang kedua, perbedaan itu bisa menimbulkan konflik. Jadi segala macam perbedaan itu harus dapat diatasi ya. Karena banyaknya perbedaan tersebut, setiap pasti ada terjadi konflik. Sering terjadi konflik karena keberagaman tadi. Selain sisi atau dampak negatif, kita juga dapat memperoleh dampak positifnya. Selain dampak positif tadi yang merupakan perbedaan itu harus kita anggap sebagai kekayaan bagi bangsa Indonesia karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Yang kedua, dampak positif dari perbedaan itu bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Harus kita anggap mempersatukan suku, adat istiadat, ras, dan agama, sehingga jangan kita anggap jadi perpecahan. Yang ketiga, dampak positifnya itu perbedaan itu bisa menumbuhkan kebersamaan yang dapat memberikan manfaat tentunya untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Berarti dampak negatif dari perbedaan itu perpecahan bangsa dan konflik. Dampak positif dari perbedaan adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri ya, Bu. Tuh. Oke, lanjut ya, Bu, ke pertanyaan yang ketiga. Tugas dan tanggung jawab atau peran siapa saja untuk menjaga perbedaan di Indonesia? Ya, perbedaan di Indonesia itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia dan pemerintah. Kedua belah pihak harus dapat bekerja sama untuk menghadapi perbedaan ini. Lanjut ke pertanyaan keempat ya, Bu. Betul. Ibu dan mohon maaf sebelumnya, Ibu dari suku mana dan dapatkah Ibu menjelaskan sedikit mengenai suku dan adat istiadat dari daerah Ibu? Bisa. Kebetulan saya dari suku Batak yang terdapat di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara. Suku Batak itu sudah banyak merantau di seluruh pelosok negeri Indonesia ini ya, dari Sabang sampai Merauke. Hampir di setiap pulau sudah ada orang Batak merantau. Dan kebanyakan dari suku Batak ini beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan beragama Islam. Suku Batak itu terkenal berbicaranya keras, tapi sesungguhnya hatinya baik, ya. Dan di dalam kebiasaan adat Batak ini ada yang namanya martorombo, artinya mencari hubungan saudara
yang marganya itu sama. Makanya terkenal orang Batak itu sistem kekerabatannya sangat dekat, ya. Rumah adat di Sumatera, suku Batak itu namanya rumah bolon, ya. Suku Batak banyak, ada suku Batak Mandailing, suku Batak Toba, suku Batak Pakpak, suku Batak Karo, suku Batak Simangungun, dan suku Batak Angkola. Contohnya nih, suku Batak Mandailing biasanya dia kebanyakan yang beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu. Ada lagi nih nilai budaya Batak atau yang biasa disebut falsafah, ya, falsafah hidup orang Batak. Itu ada 3, yaitu Hagabeon, artinya harapan. Biasanya orang Batak itu ingin keturunannya itu bagus-bagus, mulai dari anak, cucu, cicit, dan selanjutnya. Falsafah yang kedua itu adalah Hasangapon, yang artinya kehormatan, ya. Jadi kehormatan dalam suku Batak itu sangat dijunjung tinggi. Apabila dia mau dihormati, dia harus bisa menyeimbangkan antara nilai-nilai material dan nilai spiritual. Yang ketiga yaitu Hamoraon, yang artinya kekayaan. Jadi tidak hanya dia kaya, tapi dia juga harus memiliki nilai-nilai yang bersikap baik terhadap sama manusia. Terus kalau di suku Batak itu ada tradisi, namanya ya, ada biasanya tradisinya itu namanya 1, Mangukol Holi. Mangukol Holi itu memindahkan tulang-tulang yang sudah mati untuk disatukan ke tubuh di mana para leluhurnya sudah duluan meninggal, disatukan gitu tulang-tulangnya. Yang kedua tradisi tari sigale-gale, pernah dengar? Nah, itu boneka dari kayu yang sengaja dibuat oleh ceritanya dulu seorang ayah yang sangat sedih sekali ketika anaknya sakit lalu meninggal. Jadi dia membuat itu boneka kayu itu supaya mengenang anaknya. Boneka kayu itu bisa menari-nari, dikendalikan, ditarik dari belakang oleh 2 atau 3 orang. Itu terdapat di desa Tomok, bisa dilihat. Dan tradisi yang ketiga di Batak itu namanya lompat batu. Lompat batu itu tradisi dari Nias. Batu harus dilompati setinggi 2 meter. Dianggap anak laki-laki itu sudah dewasa dan bisa menikah apabila sudah melompati batu itu gitu. Dan tradisi yang keempat itu kenduri laut. Tradisi ini biasanya di Tapanuli Tengah. Kalau makanan dari suku Batak itu banyak ya. Ada ikan mas arsik, ada deke yang namanya deke mas naniura yang rasanya asem-asem. Ada juga namanya manuk atau ayam napinadar, ya. Ada juga ikan nani tombur dan kue lapet, ya, yang dalamnya gula merah. Jadi kalau untuk lagu Batak itu yang terkenal lagu Butet, terus Lisoy Lisoy, terus ada lagi lagu Sing Sing So gitu ya. Terus ada juga Dago Inang Sarge, terus sama ini lagu Anjual Say Anjual Ale Yanggi ya. Sedangkan pakaian dari suku Batak itu yang terkenal kain ulos, ya. Kalau senjata tradisionalnya namanya pisau. Alat musik di suku Batak itu namanya gondang, tagading, dan sordam. Jadi banyak sebenarnya yang masih harus dikupas dari
adat istiadat suku Batak, tapi mungkin nanti lain kali kita lanjutkan. Saat itu sementara ini aja saja ya. Oke, makasih ya Bu. Berarti kesimpulan dari wawancara kita hari ini itu adalah perbedaan merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Kedua, dampak negatif dari perbedaan, perpecahan bangsa, dan konflik. Dampak positif dari perbedaan adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Betul. Perbedaan mempersatukan bangsa jadi semakin kuat. Perbedaan menumbuhkan kebersamaan untuk perkembangan dan kemajuan bangsa. Tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah untuk menjaga perbedaan ya Bu. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih. Ya, oke. Sekian hari ini wawancara saya hari ini. Terima kasih.